Besok udah tahun baru, kamu jadinya kemana? Gimana ya, aku tuh sebenarnya pingin pergi kemana-mana sih, cuma aku tuh parnoan banget. Kan tempat wisata lagi rame-ramenya nih, ya kan? Ntar aku pergi ke sana malah kecopetan kan jadi bete, bukannya happy ya kan? Sebenarnya kamu ada benernya juga, tapi di sisi lain kamu nggak perlu terlalu khawatir, asalkan kamu waspada. Waspada sama barang-barang kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Iya sih. Nah, buat pemirsa yang juga ingin bepergian di suasana yang sedang ramai saat ini, ingat untuk terus waspada karena kriminalitas itu bisa terjadi di mana aja. Terutama di lokasi keramaian. CCTV milik warga Jalan Karya Mandiri Kembangan, Jakarta Barat memperlihatkan komplotan curanmor yang menyatroni salah satu rumah warga. 4 orang pria menggunakan 2 sepeda motor terlihat mondar-mandir di permukiman. Salah seorang warga yang curiga mendekati kawanan ini, namun saat ditanya maksud dan tujuan serta identitas, salah seorang pelaku mengaku sebagai anggota buser. Kemudian langsung mengeluarkan senjata api. Warga lainnya sempat keluar rumah hingga kemudian pelaku membuang tembakan untuk menakuti warga. Komplotan curanmor ini langsung melarikan diri dan warga sempat berteriak hingga mengejar pelaku namun tak berhasil ditangkap. Dibilang sih buser, diminta identitas, terus kirain mau ngeluarin identitas, taunya ngeluarin beceng dia. Sempat nembak, Bu? Nembak sekali. Nembak sekali. Itu terus reaksi warga gimana, Bu? Itu belum ada warga, pas dia kabur diteriakin baru warga pada keluar. Warga berharap polisi sering melakukan patroli, terutama di jam rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mobil minibus terperosok dan terguling ke sawah saat melintasi jalan Desa Puncak, Cigugur, Kabupaten Kuningan. Mobil berpenumpang 5 orang ini sebelumnya hendak berlibur ke salah satu tempat wisata di Kuningan. Karena tidak tahu jalan, pengemudi menyalakan aplikasi petunjuk arah. Alih-alih diarahkan ke jalur tercepat, mereka justru nyasar ke jalan desa yang sepi dan gelap. Karena tidak mengenal medan, mobil tersebut terperosok setelah gagal belok ke jalanan menurun hingga akhirnya terguling. Semua penumpang langsung keluar melewati kaca samping yang pecah. Mobil kemudian dievakuasi dengan mobil derek. Meski tidak ada korban, namun kerusakan mobil cukup parah. Jadi kurangnya penerangan itu jalan tuh benar-benar kayak lurus, Pak. Setelah ban depan sebelah kanan itu udah masuk lubang itu, nah ini baru berasa ternyata ada belokan gitu, Pak. Kaget tuh. Iya, kaget. Langsung Terus terang itu pokoknya kagak ngeh. Saya kira itu lurusan seperti itu, Pak. Pemilik mobil akan membawanya terlebih dahulu ke bengkel terdekat sebelum dibawa kembali ke Jakarta. Sedangkan tujuan liburan mereka terpaksa batal. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sejumlah lapak pengepul barang bekas yang berada di Jalan Agung Karya Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membuat panik warga di sekitar lokasi. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Utara yang juga berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke lapak lainnya. Menurut petugas, sedikitnya 5 lapak yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal terbakar. Namun belum diketahui pasti apa penyebab dari terbakarnya lapak-lapak tersebut. Namun dugaan sementara api muncul dari korsleting listrik pada salah satu lapak. Setelah menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut informasi, praduganya itu dari korsleting listrik. Ya, namun semuanya itu karena mudah menyambar bahan-bahan mudah terbakar, akhirnya membesar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran ini kini ditangani oleh pihak yang terkait termasuk pihak kepolisian sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Akhir tahun mau keluar rumah pakai mobil pasti macet. Kalau pakai motor gimana sih menurut kamu? Touring gitu loh. Aduh Sabrina, ini mah akhir tahun, semua tempat pasti rame. Mau naik mobil, mau naik motor, mau naik kereta, pesawat, semuanya rame semua. Jadi yang paling penting kalau mau bepergian di akhir tahun ini memang ditingkatkan kesabarannya karena pasti rame di semua tempat. Bener juga ya.
Pemirsa, dari pantauan arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor malam tadi terpantau lancar. Volume kendaraan hingga kini ada 13.000 yang melintas dari Jakarta ke arah Puncak Bogor dan 10.000 kendaraan dari Bogor ke arah Jakarta. Sementara sistem rekayasa lalu lintas telah diterapkan pada pagi hari, yakni sistem ganjil genap. Kendaraan berplat nomor ganjil dapat melintas dan kendaraan berplat nomor genap langsung diarahkan untuk putar balik dan mencari jalur alternatif lain. Pihak kepolisian menyampaikan akan langsung melakukan atau menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap dan sistem one way jika terdapat kepadatan atau antrian kendaraan. Diprediksi puncak kepadatan lalu lintas akan terjadi pada 31 Desember 2024 hingga malam pergantian tahun 2025. Pada tanggal 30 Desember itu akan ada Car Free Night atau malam bebas kendaraan dan akan terdapat penutupan jalan di beberapa ruas jalan utama. Sehingga dihimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke arah Puncak Bogor untuk memperhatikan jam keberangkatan. Jen Cahyani, Eri Nugraha, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, mendekati tahun baru 2025, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa dan sebaliknya. Tercatat per tanggal 26 hingga 28 Desember 2024, 467.000 kendaraan melintas menuju Jabodetabek, meningkat 12,9% dari lalu lintas normal. 413.000 kendaraan. Dari arah sebaliknya, 44.000 kendaraan melintas menuju Trans Jawa, meningkat 40% dari lalu lintas normal 31.000 kendaraan. Rekayasa arus lalu lintas one way kontraflow hingga ganjil genap masih belum diberlakukan, mengingat volume kendaraan masih berada di ambang batas traffic counting. Sementara untuk potongan harga tarif tol masih diberlakukan dari tanggal 28 Desember hingga 29 Desember 2024. Potongan tarif yakni 10% bagi kendaraan yang bergerak dari GT Kalikangkung ke GT Cikatama. Dari Jakarta, Dielemi Aulia, Jaka Samsa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, Stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Minggu siang, 20.000 lebih calon penumpang diberangkatkan ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan juga harga yang terjangkau. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah kota menjadi pilihan favorit masyarakat untuk menghabiskan liburan, seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Yang unik, terjadi tren peningkatan arus kedatangan di Daob 1 Jakarta mencapai 42.000 orang. Artinya, selain banyak warga Jakarta berlibur keluar kota, warga luar Jakarta juga banyak yang menghabiskan libur pergantian tahun di Jakarta. Tahun baru, orang-orang udah pada liburan, jalan-jalan, kita masih di Jakarta, masih kerja aja. Aduh, jangan sedih, jangan gundah Sabrina. Meskipun kita tetap kerja dan nggak bisa pergi kemana-mana, kita tetap bisa kulineran, walaupun ya di sekitar Jakarta aja sih ya. Bener juga sih. Enaknya makan apa ya, Ren? Aduh, kalau itu kayaknya kita harus cari referensi dulu nggak sih? Kita cek yang berikut ini kali ya. Ini adalah warung sate gebuk legendaris di Malang, Jawa Timur. Lokasinya di Koridor Kayu Tangan, kawasan Heritage, Kota Malang. Sate gebuk ini sudah buka sejak tahun 1920 dan sekarang dikelola generasi ketiga, Ibu Cipto. Mengapa kuliner yang satu ini begitu melegenda sampai dikelola turun-temurun? Tentu saja karena rasanya yang lezat sehingga selalu dicari pelanggan. Menu favoritnya, sate gebuk dan sop disantap dengan tempe goreng dan mendol. Sesuai namanya, sate gebuk adalah olahan daging pilihan dengan cara digebuk hingga empuk. Hanya bagian sapi sirloin dan tenderloin yang digunakan. Sate gebuk disajikan dengan olahan kecap sambal khas rahasia dapur Bu Cipto. Itu kan teksturnya itu udah empuk karena udah diolah gitu, jadi gampang banget gitu loh Mas, dilepas gitu, bahkan bisa disendok saat masuk mulut itu
nggak perlu digigit sudah lumer di dalam mulut gitu, bercampur gitu. Menurut pelanggan lama, rasa sate gebuk ini tidak pernah berubah. Satu, enak, makanannya enak, terus mengenang kenangan sama bapak, almarhum bapak. Seporsi sate gebuk lemak dihargai Rp30.000, sedangkan yang tanpa lemak Rp35.000. Selain cita rasa yang tidak pernah berubah karena diolah dari daging terbaik, warungnya yang berdiri di bangunan asli zaman Belanda juga menjadi daya tarik wisatawan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin iNews Pagi, dan di segmen kali ini ada informasi apa aja nih Sabrina? Di segmen kali ini kita akan mengupdate informasi terkait kriminalitas, kemudian juga peristiwa yang sedang hangat terjadi saat ini dari dunia politik dan juga mancanegara. Tersangka kasus uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Goa kini bertambah menjadi 19 orang. Tersangka yang paling baru merupakan pengusaha sekaligus politisi berinisial ASS. ASS diduga sebagai donatur yang ikut membiayai pembuatan uang palsu. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ASS belum ditahan. Sabtu malam kemarin atau sehari setelah resmi ditetapkan tersangka, dengan pengawalan polisi, ASS dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar lantaran kondisi kesehatannya mendadak menurun. Saudara dengan inisial ASS sudah hadir memenuhi panggilan. Kemudian tadi malam sudah kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, ya. Dan pada saat kita mau melakukan penahanan, ternyata kesehatan yang bersangkutan drop. Selain menetapkan 19 tersangka, polisi juga masih mengejar 2 orang DPO dalam kasus uang palsu yang menghebohkan ini. Dari Makassar, Muhammad Nurbone melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Ketua umum partai yang terlihat hadir adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, tidak ada isu spesial yang dibahas, hanya pertemuan rutin biasa. Itu pertemuan rutin ketua umum partai. Biasanya kan tiap Jumat ya makan siang, tapi tadi karena satu hal masih sibuk, baru tadi sore jam 5 ya. Jadi bahas apa? Ya tentu kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan. Belum ada keterangan resmi pembahasan politik Presiden dengan para ketua umum partai politik ini mengenai apa. Tim Liputan melaporkan. Liburan Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan pengunjung ke Kebun Binatang Ragunan. Sejak pagi hari, ribuan pengunjung sudah memadati kawasan Ragunan untuk menikmati suasana, melihat satwa, dan mengikuti beragam edukasi yang disiapkan pihak pengelola. Salah satu program yang menarik perhatian adalah edukasi satwa seperti keeper tub dan animal feeding. Program ini memberikan pengunjung pengalaman langsung belajar lebih dekat tentang satwa, termasuk menyaksikan pemberian makanan pelikan. Hingga saat ini Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang, dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada tahun baru. Ragunan bahkan membuka operasional lebih awal mulai dari jam 6 pagi. Kami menyiapkan lahan parkir sekitar 5.500 unit ya untuk kendaraan bisa ditampung ke dalam areal ini. Dan mulai pagi tadi kendaraan sudah mulai memasuki areal untuk parkir ke dalam areal. Dan untuk kendaraan roda 2 sendiri bisa menampung sekitar 15.000 unit motor ya. Normalnya jam 7 pagi di hari biasa kita tambahkan 1 jam, jadi jam 6. Jam 6 udah buka ya. Dan memang jam 6 juga udah rame ya pengunjung kami ya. Sampai jam 16 atau jam 4 sore. Alhamdulillah lumayan capek juga sih jalan-jalan sini. Sangat luas, senang baru lihat hewan yang baru dilihat lah di. Suasananya rame, sini senang sih, adem. Pertama kalinya wah rame sekali ya nyampe situ. Terus juga alhamdulillahnya kayak nggak panas itu ya. Jadi kayak lumayan sih, murah sih karena ya biaya masuknya murah ya. Terus juga kayak mau mengenalkan hewan-hewan aja ke anak.
Dengan suasana yang nyaman dan program edukasi menarik, Ragunan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menghabiskan liburan bersama keluarga. Dari Jakarta, Wenda Nura, Firmansyah melaporkan. Memasuki Minggu malam, kawasan wisata di Jalan Braga, Kota Bandung terus dipenuhi wisatawan dari luar maupun dalam Kota Bandung. Banyaknya bangunan heritage membuat para wisatawan memanfaatkan swafoto di kawasan tersebut. Tidak hanya swafoto, wisata bandros atau Bandung Tour on Bus juga menjadi primadona wisatawan yang berlibur di Bandung. Menurut salah seorang wisatawan, dirinya sengaja datang ke Bandung hanya untuk menikmati suasana liburan di Bandung dan menikmati Jalan Braga. Ibu bertiga ya? Iya bertiga. Karena mungkin libur mau tahun baru ya, ramai banget. Tapi seru sih. So far untuk pengelolaannya, kemudian kita ngantri, terus ada foto-foto juga, terus ada makan-makan. Kepadatan wisatawan ini akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian tahun baru 2024-2025 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Erwan David Ayus melaporkan. Inilah suasana Minggu pagi di Pelabuhan Sanur, Denpasar. Ribuan wisatawan menumpang kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Di musim liburan akhir tahun, penumpang di pelabuhan ini rata-rata berkisar 4.300 orang per hari. Ada 67 kapal cepat yang dioperasikan untuk mengangkut ribuan wisatawan. Pihak Pelabuhan Sanur juga menyiagakan 26 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah wisatawan. Dari data Posko Nataru di Pelabuhan Sanur, tercatat sejak 18 hingga 28 Desember, ada sebanyak 53.000 lebih penumpang telah menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Jumlah ini terdiri dari wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Sama keluarga, terus sama teman juga. Kalau untuk cuaca agak sedikit khawatir sih, cuman ya kita tetap berdoa aja. Semoga lancar di perjalanan. Sebenarnya sih udah dari lama targetnya untuk ke sana. Cuma karena cuaca di bulan ini kan agak ekstrim juga. Terus kebetulan beberapa hari yang lalu tuh cukup cerah, jadi langsung aja ke sana. Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali sejak November 2024 tercatat sebanyak 5,8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali. Didominasi wisatawan asal Australia, India, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Sementara wisatawan domestik berjumlah 9,1 juta orang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.